Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pratama Aji dengan NIM 123230069. Pada malam hari ini saya akan membuat demo web programming dalam rangka pemenuhan tugas yang diberikan oleh Pak Desianto dalam matkul web pemrograman. Nanti akan ada 3 part, yaitu part HTML, CSS, dan JavaScript. Kita lanjut aja langsung ke part HTML terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya diberi tugas oleh Bapak Desianto untuk membuat video demo web programming sambil disertai penjelasan di setiap aktivitas codingnya dengan skenario pembuatan halaman seperti yang tertampil di bawah ini menggunakan CSS Bootstrap. Dan untuk bagian form, berikan kode jQuery untuk memberikan alert atau warning jika nama di text box kurang dari 6 karakter dan alert warning jika harga yang dimasukkan bukan angka. Seperti ini webnya, nanti akan jadi seperti ini. Nah, yang pertama itu nanti kita ke file dulu. Kita membuat file yang akan dijadikan tempat pembuatan web. Dia tugas semester 3 web dan 2 record. Ya. Pertama kita buat file dulu dari file txt ya. Nanti ekstensinya diubah tugas 1. Nah, ini ekstensinya kita ubah jadi HTML biar bisa dibuka di VS Code. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berarti ini bisa kita buka di VS Code. Nah, lanjut kita ke VS Code nya terlebih dahulu ya. Kita file, habis itu nah kita open, kita cari file yang tadi yang berisikan file HTML tugas 3 webpage, lalu ini. Nah, yang pertama kita tanda pentung tab. Nah, karena kita akan membuat ini dulu ya, kita akan membuat tabelnya dulu sama input kotak-kotak di sini. Jadi yang pertama kita posisikan dulu aja ininya, lalu ini sebelah sini. Nah, yang pertama kita isi di bagian bodinya dulu, langsung ke body. Nah, di sini kita buat table. Nah, kalau udah terbuat table seperti ini, berarti nanti kita akan membuat table seperti yang tertampang di contohnya ya. Kita enter ini. Lalu yang kedua nanti ada t-head. Nah, t-head ini dia sebagai kolom baris paling atas yang nanti isinya bakal diisi sama nama dan harga. Ini t-head. Lalu kita turun lagi ke tr. Nah, tr ini nanti isinya dari yang ada di baris ini. Ya, yang ada di baris akan lalu th singkatan yang atas ini ya, jadi nanti dia akan ada di dalam itu. Nah, yang pertama kita bikin ini dulu aja. Pertama itu no, lalu yang kedua itu nama, lalu yang ketiga ada harga,
Dan yang keempat ini kosong, jadi nanti kita kasih spasi aja biar tetap ada ada kolomnya. Nah, jika udah, kita lanjut, kita bikin bodinya. Body itu nanti yang ada di bawah sini, T body. Nah, T body nanti sama kayak atas itu ada TR. Lalu bedanya kalau di bagian body, karena kita bikinnya nggak jadi satu sama atasnya ya, tapi di bawahnya yang head tadi, jadi bikinnya TD sebagai elemen yang mempresentasikan data di dalam sebuah tabel. Jadi yang di bawahnya TH ini ya. Di sini kita ada nomor 1, lalu ada lagi TD, ada nasi goreng. Setelah nasi goreng ada 25.000 harganya, 25.000. Nah, jika dibuka di web ini, dibuka di link yang tadi, nah dia bakal muncul kayak gini. Misalkan ini TD ini diganti TH, nanti malah akan berada di samping no nambah dan harga ini, bukannya di bawahnya tapi ada di samping. Nah, jika ini udah, kita lanjut lagi ke bagian input. Harus di luar tabel ya. Kita bikin aja pakai namanya langsung div aja dah, div. Nah, div ini untuk mendiferensiasi biar nanti di CSS tidak sama kayak yang atasnya, tidak sama kayak yang tabel. Div. Lalu karena di sini ada dua, ada nama, ada harga. Nah, kita bikin div lagi. Jadi masing-masing input itu ada di dalam div yang berbeda. Div ini, lalu untuk atas itu ada nama, jadi kita kasih nh aja dah, nh nana. nh, lalu yang kedua itu yang bagian harga div lagi juga, lalu nh aja biar nanti formatnya bisa sama, lalu harga. Nah, di bawah nama ini kita kasih input type. Nah, type tipenya ini dia text box biar bisa muncul kotakan gitu. Teks saja. Kita kopas. Boom. Nah, kita lihat di sini ya, udah ada nama sama isi text boxnya ini. Sebelum lanjut ke CSS, kita bikin tombol-tombolnya dulu aja. Kayak ini berarti kita pakainya di bagian bodinya tadi, T body. Kita bikin TD lagi. Nah, ini dia TD, dia bakal masuk di kolom yang kosong ini. Jadi dia bakal di sini. TB kita isi kita gini kan, button kita tulisin edit, seharusnya muncul. Nah, dia muncul gini ya, edit gini. Lalu kita bikin satu lagi, delete. Apakah bisa? Nah, dia bisa teman-teman. Ini jadi edit sama delete. Lalu lanjut, karena ini kurang satu tombol lagi, add bawah itu. Kita taruh di div aja ini biar nanti bisa ke tengah jadi satu sama ini.
bikin edit, buka saja edit, ini jadi add ya, coba. Nah, add ini paling bawah, harus ada edit, delete, ada nama ini. Nah, untuk bagian ini sebenarnya saya masih kurang jelas ini tuh untuk nanti bakal muncul sebagai peringatan atau enggak, itu masih kurang jelas. Jadi ini menurut pemahaman saya saja, jadi nanti ini bakal nyusul jadi peringatan kalau dia nama ininya kosong, dia bakal muncul ini. Jadi nanti kita tambahin aja nanti. Nah, ini untuk bagian HTML nya, nanti kita lanjutkan ke CSS. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang CSS ya teman-teman. Maaf ini yang harus kita lakukan untuk membuat CSS-nya itu dengan membuat file dulu. Kita new text file, select language, CSS. Nah, kita save dulu di tempat yang tadi. Kita kasih nama layer 1. Ini sudah layer 1 ya. Nah, ini kan udah ada. Lalu kita linkkan ini dengan yang kita linkkan HTML dengan CSS tersebut dengan link rel dengan link rel lalu ref seperti ini ya kalau tidak salah. Ref isinya nanti layer, nah seperti ini. Lalu tutup. Oh maaf, ini harusnya rel ada style sheetnya. Style sheet. Oke. Harusnya jika sudah seperti ini, sudah terlink. Kita lanjut ya ke CSS nya. Nah, di bagian CSS nanti sebelum kita ke CSS, kita harus bikin dulu kelas-kelasnya. Seperti ini contohnya, table ini kita kasih contoh aja, kita kasih class main table. Jadi dia tabel utama yang isinya keseluruhan ini. Lalu ada ini kelas yang bagian input ini, bagian input nama dan harga, kita kasih kelas input nh gitu aja, nama dan harga. Nah, udah. Nah, kita lanjut ke bagian yang main table ya, main table. Ini kita bikin dot main table. Nah, kita kan mau buat bordernya nih, karena di sini kan belum ada border ya. Nah, kita bikin bordernya dulu. Jadi kita bikin kita bikin style dulu, border style, dia dibikin solid biar terlihat solid. Lalu border color ini biar ada warnanya, kita coba gray. Apakah ketuaan? Seperti ketuaan. Kita coba. Nah, muncul ya teman-teman, ini bordernya. Lalu karena kita pengen semua antar kolom dan baris itu dipisahin sama border sama garis, jadi nanti kita bikin lagi di bawahnya. Nah, kita ubah aja warnanya dulu ya. Mungkin light gray. Salah. Ini ganti light gray. Nah, lebih cocok ya, light gray ya, biar mirip ya. Oke. Nah, kita bikin ke bagian ininya, bagian TR. Ingat saya TR. Coba kita TR bikin dulu aja, bikin sama kayak ini. Kita kopas.
boom. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Oh, berarti paketnya langsung ke itunya ya. THTD coba. TD apakah bisa? Bisa. Lalu ke TH juga. TH sama kayak atasnya. TH. Nah, sip. Nah, biar bordernya ini jadi satu sama yang border paling luar itu, kita di bagian main table ini ditambahin lagi border collapse. Nah, dia jadi kayak gini. Lalu lanjut lagi ke bagian mana dulu ya? Bagian nama dulu dah. Bagian nama nanti di sebelah kita tambahin aja yang tadi kelas input nh dot kelas input nh. Nah, ini kita tambahin. Di bawahnya kita kasih apa ya? Display facts itu di sini bukan ya? Coba kasih display flex. Apakah bisa nanti sejajar? Jadi gini ya? Oh, salah, bukan flex. Kita ganti grid. Nah, tapi di headnya jadi memanjang ya. Jadi gitu. Oh, iya. Udah, maaf, salah. Ini harusnya di bagian tuh kita buat kelas lagi. Jadi di div ini nanti kita bikin lagi kelas div kedua ya. Kita bikin ini input nama. Jadi kita copy saja ke sini juga input harga. Nanti biar kita bisa ubah-ubah. Dot input nama. Nah, dia jadi displaynya dijadiin grid. Coba. Nah, dia kan jadi atas bawah ya. Kayak ini, atas bawah. Bikin satu lagi. Dot input harga. Salah lagi. Kita ganti displaynya lagi. Tambahin display lagi grid. Ini dihapus saja nanti, atau buat yang lain bisa nanti. Oke, nah udah mulai mirip ya kayak yang ini, tinggal styling yang lainnya aja. Lalu kita kembali ke bagian tabelnya. Bagian tabel kan karena ini masih di pinggir ya, jadi kita coba ketengahin. Kita coba pakai margin. Kalau tidak salah pakai margin ini habis itu 0 auto dan 0 auto. Apakah bisa? Nah, jadi dia fungsi margin ini biar dia ke tengah, posisinya dia bakal ke tengah. Lalu ada di sebenarnya bagian input nh juga dikasih margin ini biar ikut ke tengah. Belum ya? Oh, dia udah jadi gitu. Lalu dia bagian atas ini kan mepet banget, kita kasih margin top biar nggak terlalu mepet. Margin top 50 px, apakah kekecilan? Ya cukupan lah segini. Lalu apa lagi ya? Kita ke bagian font, kasih font dah. Font dulu, habis itu font family. Nah, dia bakal pilih font, jenis fontnya tuh apa aja. Di sini ada banyak. Kita coba pakai yang ini. Nah, dia berubah ya. Ini di copy juga ke bagian yang input.
Nah, dia berubah juga. Setelah itu kita mau bikin garisnya ini, bordernya biar lebih tipis, biar mirip yang di contoh soal. Coba deh taruh bawah aja, border, habis itu width 5px. Apakah kegedean atau kekecilan? Oh, tambah gede. Coba satu kali ya. Yang lain mungkin juga dikasih ini yang di TTTH nya biar ngikutin yang atas. Wow, tipis banget, bagi 2. Nah, 2 cukupan ya. Lalu kita ke bagian TR kali ya. Coba kita TR buat bikin padding biar apa ini nggak mepet-mepet banget. TR restu padding 10px. coba. Oh, nggak ngaruh. Oh, pada paddingnya tetap di TH ini. Tidak bisa ternyata. Kita hapus, tambah. Nah, ini udah jadi ya. Kebanyakan tapi 5px saja coba. Nah, segini cukupan lah. Ini kan masih kecil ya. Coba kita bikin widthnya, width dari main table ini biar lebih gede. Coba 1000px. 1000px itu berapa? Wah, gede. Nah, seginilah. Nanti tinggal apa ukuran fontnya kita gedein. Habis itu yang input juga kita tambahin gitu. Kita kopas, widthnya 100. Boom, apakah berubah? Nah, jadi dia nanti bakal ngikut tabelnya ya. Dia ada ada di bawah tabel dan pinggir-pinggirnya ujung-ujungnya ngikut sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kita ke bagian ukuran font. Kita font itu nanti pakainya font size. Oh iya, karena ini kan dimintanya ada ukuran 16 atau 18 ya. Ini sebenarnya 16 atau 18 poin. Jadi kalau ukuran itu ada poin sama satunya lagi px. Kalau di sini kita pakainya px ya. Jadi kemarin saya cari web untuk converter gitu. Nah, di sini saya menganggap kalau ini tuh nanti bakal ukuran 18. Nah, jadi kita di web ini di digital accessibility, sebentar loading. Nah, kita cari 18 poin. 18 poin di sini tuh jadi 20px. Nah, jadi kita di sini jadi 24px. Coba ya apa ini. Nah, dia jadi gede. Di bagian TH-nya juga sama. Kita gedein juga. Boom. Nah, biar bagian TH itu dia mepet kiri seperti yang di sini ya, mepet kiri. Kita bikin text align. Kita bikin di sebelah left. Oke. Nah, jadi ya udah mulai mirip-mirip. Lalu bagian ini mungkin paddingnya kali ya. Padding kita bikin coba 10px, 5px, 10px. Nah, dia nggak mirip-mirip lagi. Nggak, coba diginiin. Itu harus mepet nggak ya? Harus mepet, berarti dibikin text align juga. Text align left.
tapi karena dia paddingnya ya, tadi kita tambahin paddingnya juga, tapi nanti ada yang kita kecilin paddingnya. Nah, oke, hampir mirip ya, hampir mirip. Mungkin ini kita tambahin jadi 25, coba 25x berapa? Oh, salah. Dan ini nih, untuk yang atasnya. Oke. Nah, 30 dah. Ya, agak besar dikit. Nah, jika ini kan udah ya, bagian tabel ya. Nanti sama di bawah gampang. Habis itu di bagian bawah itu kita masih mepet. Nah, kita mau jauhin dikit. Nah, kita bikinnya di border ini aja. Kita bikin margin bottom, margin bawahnya itu coba 25px, berapa jauh? Nah, segini cukupan ya, cukupan lah. Lalu font size-nya ini tadi juga dimasukin ke input PH ini. Oke, bisa. Nah, dia juga naik, jadi naik lagi. Lalu lanjut ke bagian ini, tombol. Nah, bagian tombol itu nanti kita bikin itu aja, bikin satu-satu. Soalnya nanti biar pas di CSS nya gampang. Kita bikin edit button, lalu delete button, lalu add button. Nah, kita tambahin kelas tadi ya, kelas ini ke dalam buttonnya. Setiap masing-masing button satu kelas edit button, kelas delete button, lalu satu lagi yang di bagian add, kelas add button. Oke, refresh. Nah, kita pertama ganti warnanya sesuai yang ada di sini. Jadi ini pakainya background color, warnanya itu biru apa ya? Ini biru atau apa sih? Blue ada apa aja? Violet. Kita kasih blue aja. Kita kopas ini juga karena add button juga blue ya, kita kasih blue. Lalu yang bagian ini, yang delete, kita ganti ke red. Nah, dia ada warna, udah kasih warna, tinggal kita ubah fontnya aja. Kita ganti warna itunya, kita biar hurufnya jadi warna putih, kita bikin colornya jadi warna white juga, bawahnya white juga. Nah, jadi gini kan. Lalu kita, karena ini kan udah semua ya, nanti bagian ini kita harus masukin editnya dulu. Oh iya, bagian input, hampir lupa. Bagian input ini kita kasih apa ya? Kita kasih itu, kita hias juga. Kita kasih kelas namanya apa ya? Kelas box input. Coba kalau box itu, kalau ini bisa dulu nggak ya? Kalau bisa menghemat line dot box ya, paddingnya biar dia agak gede.
uh, 10px coba, apakah bisa? Wah, bisa ini 10px ya. Coba kita lihat ukurannya, agak gede juga ya. Paddingnya berarti coba 20 aja. Wah, gede ya. 17 dah. 17. Oke, cukup kan? Nah, biar ujung-ujungnya itu nggak tajam-tajam, kita siku-siku ya, kita bikin agak lengkung dikit. Dia pakainya border radiusnya kita bikin di coba 5px seberapa, apakah kebesaran? Oh enggak, cukup kan? Lalu border color ya, kayak yang sama kayak yang atas. Border colornya dia nanti pakainya light green. Nah, hampir mirip ya, sudah mulai mirip-mirip. Lalu kita lanjut ke bagian yang tombol-tombolnya tadi. Nah, karena tombol-tombolnya tadi pakai logo ya, pakai icon. Nah, kita mau ambil iconnya itu dari Bootstrap. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan melinkkan ini hafal HTML ini dengan Bootstrap. Kita cari ya di sini Bootstrap. Nah, ini iconnya, ini webnya. Nah, kita kan nggak mau download ininya ya, download Bootstrapnya. Jadi kita langsung aja pakai link rel ini. Nanti jadi kayak ngambil tapi secara online lah. Kita ambil ini Bootstrap, ini udah jadi. Nah, kita tinggal cari icon yang kita mau. Karena itu kotak, jadi kita carinya square dulu coba. Square, nah ini ada pencil square, mirip ya kayak yang edit itu, pencil square. Kita copy yang ini, yang iClass BB pencil square ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam button yang edit. Oke, coba kita lihat. Nah, dia bakal muncul gini, ada iconnya, sudah ada iconnya. Kalau tidak terlihat, nah itu ada iconnya. Lalu yang kedua, yang delete, kita cari yang delete. Ini X square aja, paling besar square. Lalu kita kopas lagi ke bagian yang delete. Tadi kan yang akan kita akan di delete. Nah, kalau kita refresh, nah ini udah jadi ya. Tinggal kita mainin paddingnya. Kan ini udah color white. Lalu kita kasih padding. Kita size dulu aja. Widthnya kita bikin coba 100px, apakah gedean? Tidak, segini kayaknya sih cukupan ya. Mungkin yang font size nya mungkin ya digedein juga. Sebentar, coba kita lihat contohnya. Contohnya juga sebenarnya 24, jadi kita bikin 24 juga font size. Boom, nah dia jadi gede gitu. Yang bawahnya juga delete button juga, yang add button juga. Lalu kita kasih width ini segitu ya, cukup ya sepertinya. Lalu kita kasih paddingnya itu nanti coba 10px dan 10px, jadi seberapa? Nah, segitu ya. Apakah kurang gede? Sebenarnya kurang gede, mungkin ininya jadi 125. Gedean coba 110. Nah, sebenarnya sih sudah pas ya, 110. Lalu yang ininya kita kita jadiin coba 50px seberapa? Itu kita tambahin lagi coba 75. Kebanyakan, berarti coba 55 aja. 55 kalau gedean, 52 dah.
Nah 52 cukupan ya. Lalu kita kopas ini ke bagian delete button biar ngikut. Nah tapi dia karena kependekan dikit ini, yang widthnya kita tambah jadi 150 coba. Nah mungkin 145 kali ya, 145. Nah lumayan. Lalu paddingnya juga kita tambahin, padding. Nah udah ya. Lalu jangan lupa bordernya juga kita ubah, border radiusnya biar nggak touch me. Boom, kurang itu ya. Oh sebentar, ini bordernya dihilangin dulu, border 0px solid, jadi biar nggak ada bordernya. Nah dia udah ya, nggak ada ya. Lalu kita bikin lagi juga border radiusnya, border ini kita kopas, kita lihat button. Nah itu lebih rapi ya, ada yang ini walaupun agak beda tapi ya mirip-mirip lah. Lalu apa lagi ya, ini sebenarnya atas apa bawah sih? Oh itu kiri kanan. Nah atas sebelah mana ya? Nah lebih ke lebih ke bawah. Lalu lanjut ke bagian add buttonnya sama aja, kita kopas beberapa itu dari sana. Ini udah 24, lalu kita bikin ininya, kita samain aja kayak yang itu. Lalu bagian bawahnya juga dari padding sampai border radius kita pilih juga. Nah gedein aja, coba 75 atau kecilan. Nah enggak ya, cukupan ya. Lalu setelah ini kita bikin apa ya, bagian nama nh. Oke, berarti margin aja di bagian ini kita tambahin margin lagi, margin top, biar dia nggak nempel sama bagian ini, bagian text box, sama biar ngasih space buat nanti kita kasih peringatan. Coba kita kasih 100px, apa kejauhan, waduh kejauhan, coba 75 aja, 75 masih kejauhan, coba 50 udah. Terus ini cukupan sih, nah cukupan ya. Oh iya, bagian inputnya juga biar gak mepet banget, biar nanti bisa dikasih ini. Oh salah, di sini. Boom. Nah kita kasih ini juga, tapi ini kita kecilin jadi mungkin 40 cukupan. 40. Nah cukupan ya, cukupan. Lalu setelah itu kita kasih warna ini sama padding. Padding atasnya kurang ke bawah. Padding th kurang ke bawah, coba kita kasih 10. Nah ya mepet banget ya, 15 dah, kurang banyak. Nah setelah itu kita kasih warna ke bagian ininya, tabelnya, biar kalau di sini kan nanti dia jadi abu-abu putih ya. Nah kita mau bikin kayak gitu juga, kita bikinnya berarti di bagian TR. Dia ya yang TR, jadi biar semuanya itu kena TR. Habis itu NTH child. Nah ini
kalau tidak salah event apa ya, event, biar selang-selingnya tuh dari paling atas. Lalu lanjut lagi nih, tutup kurung, warnanya background color, kalau green nanti jadi satu. Coba white smoke, belum mau, kenapa ini white smoke. Sebentar. Apakah harus diubah ini nih biar bisa kebaca? Udah bener ya, tinggal di sini, tapi ini tidak mau gitu. Coba kalau TD apakah bisa? Salah. Kalau TD malah jadi itu. Harusnya TR ya, harusnya TR bisa sih, tapi apa nggak mau ya? Buat semua coba out ya, out. Wow, white smoke. White smoke, habis itu bagian TH, bagian TT itu background colornya jadi white. Nah, ini gini ya. Ini kalau event, masa event nggak bisa? Event udah, kira-kira ya seperti inilah. Nanti kita tambahin ini juga. Bentar, untuk ngecek apakah itu tadi berhasil, kita bikin ini lagi. Kita copy. Belum berhasil. Event. Iya kayak gini ya. Jadi iya. Background color ikut white smoke biar dia nggak berubah. Salah. Kok di sini sih di TH. Boom. Nah, udah mirip ya. Cuman ini belum kita bikin JS nya. Nama ini itu, lalu nama yang bawah itu juga udah. Nama, harga, tinggal bagian ininya ya. Bagian ini nanti aja kalau kita udah bikin JS nya. Nah itu sekian ya untuk bagian layer CSS nya. Udah mirip. Selanjutnya kita bakal lanjut di bagian JavaScript. Kita lanjutkan ya untuk bagian yang untuk nanti JavaScript-nya. Nah, tapi karena saya JavaScript belum begitu mahir, jadi kemungkinan saya akan sedikit kopas dari project yang pernah saya buat, bukan project
soal ini pernah saya kerjain dulu sebelum bikin video ini, jadi mungkin saya bakal kopas fungsi-fungsi dari sana. Nah, kita langsung aja mulai. Untuk yang pertama, kita bikin filenya lagi kayak tadi, kayak CSS ya. Kita bikin file, new text file, lalu pilih language, cari JavaScript. Oke, kita save dulu, kita bikin namanya JS System. Oke, ini udah ya, bikin JS System. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu nge-link JSS ini dengan dengan link HTML kita. Caranya gimana? Caranya sama, hampir sama kayak ini, tapi bedanya dia nanti di bagian bodinya aja kita ngasihnya. Bagian head bisa sih, tapi kalau yang percobaan sebelumnya pakainya di body, kita pakainya script. Kita bagian script, habis itu source src itu source. Nah, kita cari ini JS sistemnya, JS system, tutup script. Nah, dengan ini berarti link kita harusnya sudah terlink dengan JSS dengan ini. Oh iya, sama kayaknya JSS itu juga kayak ini, kayak bootstrap, jadi kita harus manggil ininya dulu. Manggil linknya. Sebentar, kita buka Electric School. Nah, ini dia. Source script nih. Mirip-mirip ya. Karena kan belum download juga. Nah, lanjut aja kita langsung ke JavaScript-nya. Nah, fungsi yang mau pertama kita buat yaitu bagian fungsi apa dulu ya? Mungkin bagian alert aja dulu kali ya. Bagian alert yang yang ini, yang kurang dari 6 karakter sama yang warning kalau dimasukkan bukan angka. Nah, kita bikin dulu nih fungsinya. Kita bikinnya function apa ya namanya, validasi input nama. Dah, ini buka. Nah, kita bikin hitungnya dulu, seperti variable tapi pakainya const. Const, habis itu kita bikin nama aja deh. Nah, ini fungsinya apa? Dia fungsinya untuk membaca value dari apa yang kita ketik itu udah 6 huruf atau belum. Ini const nama, habis itu dokumen get element by id. Oh ya, ini kan karena dia mintanya id ya, jadi di bagian input nanti kita bakal tambahin dia id sebagai sebagai alamat ini ngambil data. Karena ini belum kasih, kita kasih dulu aja. Kita di sini di bagian input ya, bagian input kita kasih id sama dengan nama aja dah, nama. Di bagian harga juga sama, kita kasih id. Jadi harga aja, harga. Nah, nama ini kita harga dot value, kita ngambil value dari apa yang kita ketik di situ, di kopas sama, tapi kita ganti. Kalau ini kemarin aku pakai harga tapi kayak nggak bisa ngedetek, nggak tahu kenapa, jadi kita ganti aja. Ini nama, nama. Nah, kayak gini ya. Lalu lanjut lagi, kita mau bikin pesan peringatan. Sebelum masuk ke situ kita bikin pesan peringatan.
pakainya apa ya? Oh, dari sini aja. Kita bikin peringatannya pakainya small di bawah input ya, small, habis itu kita bikin nama barang kurang dari 6 karakter. Oke. Lalu bikin satu lagi buat ngedetek apakah nanti dia bakal kosong. Misalkan kosong, nanti nama barang tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Nama aja ganti nama produk ya, ngikutin soal aja, nama produk. Nah, kalau udah, kita juga bikin lagi yang kita kasih ID dulu aja ya. Kita kasih ID ini, ID apa ya, singkatan aja biar nggak usah panjang-panjang. Kita kasih warning WKK dah, warning kurang karakter. Lalu kita kasih lagi di bagian ini satu lagi ID, habis yang ini warning WPK, warning produk kosong. Nah, kita bikin lagi juga yang kayak gini di bagian bagian bawah text box buat harga. Kita ID biar langsung aja, ID-nya kita kasih apa ya, warning harga alfabet, tutup. Apa ya, tidak harga mengandung alfabet. Nah, maaf salah, aduh ini nggak mau terus ya, boom. Nah, kita bikin satu lagi small, sama kayak yang atas, yang ini tidak boleh kosong ya. ID warning harga kosong, BHK di atas belum ada ya. Oke. Harga tidak boleh kosong. Oke, kita udah bikin ini ya. Nah, kita itu lagi ke bagian ini, ke sistem JS. Bentar, kita coba refresh, bakal muncul. Nah, ini nanti bakal muncul di bawah ini. Kita bikin fungsinya dulu. Tampil ini untuk bagian yang warningnya tadi, get element by. Nah, kita kopas dulu aja di sini biar banyak. Kan ada 4, berarti kita ngopasnya jadi 4, 2, 3, 4. Nah, tadi apa aja, WKK, WPK, habis itu WHA sama WHK. Oke, kalau udah kita lanjut lagi nanti ke ini belum selesai ya. Kita bikin ini, jadi nanti misalkan ini kita belum memenuhi 6 karakter atau masih kosong, nanti dia bakal muncul style display. Ini maaf, kalau ini tuh nanti dia bakal ngilangin lah. Misalkan kita udah memenuhi, nanti dia bakal ngilangin peringatannya tadi. Ini sama semua, display non, style display non.
Lalu kita bikin bagian per if-nya. If nama, ini untuk mengukur panjang karakter itu dari nama yang kita masukin. Nama leg kurang dari 6. Ya benar. Lalu maaf, ini. Lalu kita bikin ini juga, kita kopas yang ini. Kita bikin blok itu nanti biar munculin. Lalu bikin lagi juga nama leg, tapi ini diganti jadi nama trim. Dia fungsinya apa? Jadi dia ini trim ini berfungsi biar dia kalau dia deteksi kalau di text box ini tidak ada huruf, dia bakal muncul ini peringatannya. Jadi selama dia tidak ada huruf dan hanya diisi spasi, nanti peringatannya itu bakal muncul terus, nggak bisa hilang. Nah, ini lalu lanjut lagi yang bagian angkanya. Ini angka juga dikasih juga yang bagian price di bagian harga. Ini kurang if. Nah udah, lalu nanti ini kita bikin fungsi lagi. Dia fungsinya untuk deteksi apakah ada alfabetnya. Ini kita kosongin dulu aja. Nah ini kan WKK, kita ubah ini ke WPK kurang dari ini. Ya bukan ya, WPK tidak boleh kosong. Ya benar, berarti ini WHK kosong, ditaruh di sini. Kita ganti ke blok juga. Lalu yang ini kita WHA. Nah nanti ini kita bikin dulu kalau ini kita bikin valid sama dengan true. Jadi kalau benar, kalau kita tidak melanggar aturan ini, nanti dia bakal ngilangin. Tapi nanti misalkan dia melanggar atau ya pokoknya kurang dari peraturan yang kita bikin itu, dia jadi false dan bakal munculin ini. Bikin false ini juga. Ini false. Oke. Habis itu kita bikin fungsi itunya dulu ya, fungsi yang validasi harga. Kita function, habis itu bikin aja validasi input angka. Oke. Nah di sini kita pakai fungsi let check. Lalu ini A sampai Z, ABD sampai Z, tutup plus dan ini. Nah ya udah, hasil tutup for chart of price. Lalu lanjut lagi, ini dibikin dulu lagi if check dot test chart, maka dia akan mereturn kalau dia mendeteksi sebuah huruf. Kalau tidak, dia akan membalikkan false. Nah kita ini tambahin ini di price biar memang. Nah fungsi ini kita copy dulu, ini ya,
kita copy ke bagian bawah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian warning atau alertnya. Lalu dilanjut kita bikin di sini ya. Apakah di sini bakal hilang? Oh belum. Maaf, karena style kita masih belum ditambahin ya. Kita harus bikin kita harus bikin style dulu. Di sini style, style, kasih warnanya coba style color red. Nah, ini nanti dia jadi warna merah kalau salah. Lalu dia displaynya nanti non display. Dia displaynya non. Nah, coba kita ini. Nah, dia bakal hilang ya. Tapi kalau kurang dari ini, misalkan nanti kita enter, dia bakal ada peringatan. Kita copy saja. Style, color ini, color ini. Habis itu color ini, habis itu color ini. Nah, belum itu ya, belum muncul. Kita harus bikin add-nya dulu. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian yang menambah hasil inputan kita ke dalam tabel. Oh iya, kita bikin fungsi dulu ya di sini biar nanti kalau kita mau kalau kita udah memenuhi syarat itu, kita bisa langsung memasukkan semua inputan kita ke dalam tabel. Tabel length berarti ini lebih atau sama dengan 6 dan harus memenuhi 2 syarat. Harganya harus ada isinya, dan kalau nanti purba itu nggak bisa masuk, nggak bisa misalkan ada alfabetnya nanti nggak bisa. Nah, kita bikin fungsi lagi di sini, fungsi untuk menambahkan function tambah baris HTML. Oke, kita bikin gini aja. Oke, kita tambah baris HTML. Nah, kita mulai dari sini ya. Aduh, udah agak pusing. Nah, yang pertama kita bikin variabel dulu, variabel new row atau baris baru. Nah, ini dia bakal nambahin row, baris ke dalam tabel kita. Table.insert row table.length. Ya, sebelum ini biar dia ngedeteksi ini tabelnya, kita bikin fungsi di atas table atau di bawah aja deh. Kita bikin di sini table sama dengan dokumen. Kita ambil value-nya kayak tadi, dokumen get element by table. Kita bikin variabelnya ya, variabel table. Ini udah kita bikin di sini table ini kan baru ada ID, kita tambahin ID, baru ada kelas, kita tambahin ID table. Nah, ini udah ya, udah. Lalu lanjut ini untuk memasukkan data yang udah kita input ke dalam tabel kita, ya tabel yang udah kita buat. Insert cell ini
ngitungnya itu mulai kan dari ngitungnya itu mulai dari 0. Jadi ini paling kiri itu 0, habis itu ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kita bikinnya 4. Boom. Boom, boom. Ini 2, ini 3, ini 4. 1, maaf, salah sendiri. 0, 1, 2, 3. Koma. Tambahnya lagi, bawahnya lagi nanti dikasih bentar, ini tutup dulu aja. Ini kita yang ngambil mana ya istilahnya, langsung aja, berarti yang ini aja, ini sel 1 dot inner HTML. Nah, karena sel 1 ini kan dia pakainya angka, nah jadi kita harus manggil angkanya dulu nih. Nah, untuk angka kita pakainya raw count karena mulainya 1, dia 1. Lalu di atas ini dikasih tambah lagi raw ini benar maka hapus raw count plus. Nah, inner HTML ini jadi nanti dia bakal raw count. Lalu yang kedua itu nanti dia sel 2 dot inner HTML, dia bakal berisi nama, tapi karena belum kita buat jadi itu dulu, kita harus buat dulu aja dulu. Kita buat nama sama kayak yang atas tadi ya, kita kopas aja dah biar cepat. Kita kopas, tapi depannya ini kita hapus, konsol kita hapus, nama, lalu sel 3 atau sel ketiga inner HTML kita kasih nama kita kasih ini variable price. Lalu yang bagian buttonnya, nah buttonnya ini biar ke copy semua kita pakainya append child dot sel 4 dot append child, kita kasih button. ID-nya udah ada belum ya? Button mana button belum ya, kita kasih ID dulu aja. ID di atas ini ya, paling atas ting, maaf. Apa di sini ya, ID button, kita ke sini, kita bikin kopas lagi di sini button. Nah, button gini, kalau udah ini harusnya udah ya, ini ya. Yang bagian buttonnya belum, maaf. Button, habis itu dokumen dot get element by button juga dot, tapi ini karena dia ke copy dudanya kita bikin clone node true, jadi biar dia nge-clone dan dia nanti nge-display secara cecer bukan atas bawah, dibikin flex. Apakah bisa? Belum bisa.
karena belum kita tambahin. Nah, ini kita masukin ini ke sini. Boom, tambah baris. Lalu ini kita masukin ke bagian tombol add. Bagian add on klik, ya bakal ini validasi input nama. Bakal bisa. Nah, ini ya. Misalkan harganya kosong, dia bakal ada peringatan harga tidak boleh kosong. Lalu jika nama produk kurang dari 6, dia bakal ada peringatan. Atau nama produk pun, kalau nama produknya kosong juga ada peringatan. Misalkan kita kasih ini nasi padang. Boom. Nah, ini dia hilang ya, tapi kita belum bisa nambahin karena harganya masih kosong. Misalkan kita masukin harga, salah, boom. Nah, dia bakal nambah. Oh, ininya malah kedouble ya, malah cuma satu doang. Sebentar, kita fix itu. Kita lagi ya. Oke, karena ini kita hapus saja yang dua ini. Yang ini sampai sini kita hapus. Boom. Apa buttonnya taruh di sini ya? Kita bisa kasih div. Coba kita kasih div. Kita kasih div. Salah. Div saja dulu. Div nasi padang 12.000. Nah, dia bakal ini ya, bakal apa, ada ininya. Tapi masih ini nanti kita benerin di bagian CSS nya. Bagian CSS di bagian edit button. Kok edit bagian delete, kita kasih margin left 10 px. Coba sebenarnya kalau kita liatin gimana ya, mas padang, apakah bakal nganu ya, dia bakal normal, tapi ini sebelah mana ya? Apa di bagian TR? Bukan TR, TD ya mungkin. Ini apa? Kita lanjut dulu aja, nanti itu gampang hitungnya. Kita lanjut ke bagian edit. Nah, kalau yang bagian edit ini agak panjang. Function edit baris, karena dia ada dua function. Yang pertama edit baris, yang kedua ada function pilih baris. Nah, kalau saya sendiri nanti ini tombol add dia bakal berubah jadi update. Misalkan kita udah milih barisnya, biar tidak membingungkan lah istilahnya. Jadi yang pertama kita pilih baris dulu, kita bikin fungsi untuk memilih baris. Kita pilih for, lalu variabel i1
itu i table dot rows dot rows dot length ini rows ya. Begini ini rows, habis itu length i plus plus, dilanjut dengan ini, bikin lagi. Ini nanti table. Jadi ini fungsinya untuk memilih apa table yang kita akan edit ya, dengan menekan tombol edit, on click, lalu sama dengan function ini. Lanjut lagi di bawahnya r index, nanti kita bikin variabel ini di atas ini, this row index. Oke. Lalu kita bikin apa, kita buat ngambil isi itu, isi dari apa, sel 2 sama sel 2 sama sel 3 dengan dokumen dot get element by harga dot value, tapi bagian belakangnya ditambah jadi ini, ada in di sel satu dot inner html. Bawahnya juga sama, tapi oh maaf, ini harusnya nama dulu, nama ini 1 sesuai ini sel 2. Nah, untuk mengubah apa namanya, mengubah tombol add-nya itu jadi edit, nah kita bikin dokumen dot element by, nah harus to add button. Udah kita bikin belum ya id-nya tadi? Belum, kita bikin id dulu aja ya, sama dengan add button. Nah ini kita udah add button, lalu dot inner html, lalu ini itu jadi update, jadi nanti bakal jadi update. Nah ini karena kita lagi milih barisnya ya, jadi kita harus bikin apa, kayak flag lah, semacam penanda, biar apa nanti kita tahu kalau kita sistemnya tahu kalau kita sedang mengedit, kita udah tekan tombol editing true. Isi nambah di atasnya ini, enggak nih, cuma gini aja. Agak tuh. Nah, kamera tadi jalan nggak ya kameranya? Ya kita lanjut aja. Ini pro, habis itu di bagian tangan lagi, bikin lagi ini ke atas, kan pilih baris ya, misalkan pilih baris, bagian yang ini aja, edit baris dulu aja. Ini yang bagian pilih barisnya udah selesai ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada edit baris. Nah ini fungsinya yang untuk mengedit barisnya, kita bikin variabel nama, terus itu ini isinya nanti dokumen get element by, sama kayak tadi ya, ini nama dot value. Nah ini fungsinya nanti untuk menampilkan isi dari ini di bagian input. Lalu ada price, sama kayak atasnya ya, kita bikin sama.
dokumen, tapi ini dikasih jadi harga. Nah, lalu kita ini tabel rows, habis itu index, index, habis itu dot cell 1, karena selalu kita mau gading sales hasil 1, dot inner html nama. Oke, kita bikin satu lagi sama persis, tapi tinggal diganti bagian sel sama ininya diganti jadi price. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Edit baris, pilih baris. Nah, lalu kita bikin di bagian ininya, di bagian maaf, bagian yang tambah baris. Kita bikin tebangan di sini. Ini if is editing. Nah, ini jadi dia sebagai penanda, misalkan kita lagi ngedit, nanti ini jadi false malah. Oh iya, kalau kita ke yang bawah jadi true, kalau yang ini nanti jadi, misalkan udah selesai, nah nanti jadi false. Double dot. Ini sama kayak yang bawah ya. Kita kopas aja ya, cepat karena sudah lama sekali ini. Price, lalu ada edit. Ini nanti setelah ini kita panggil yang edit barisnya ini, edit baris. Fungsinya apa? Ya jelas untuk ngedit baris. Lalu dokumen get element. Nah, ini fungsi ini dia untuk mengembalikan yang ini, tulisan ini tadi ya kan, misalkan kita update nanti jadi update. Nah, ini kalau setelah ini misalkan kita udah selesai, nanti jadi add lagi, jadi add. Oke, habis itu ini as editing, ini berarti kita udah selesai, false. Nah, oh ya, yang bagian index hampir lupa. Var index kita buat di sini aja, cuman var index index gitu doang sih. Oh, salah. Nah, kita coba. Oh, belum jalan karena belum kita ini. Oh iya, hampir lupa. Ini kan udah, berarti ini dibikin else, habis itu bawahnya ini. Lalu yang bagian apa, kita panggil yang kita bikin pemanggilnya dulu di sini. Aduh, salah. Di sini on klik, pilih baris, terus sudah bisa. Nah, jadi nanti dia bakal ngambil data dari ini, dia bakal munculin. Tapi ininya ya masih agak, kita baca dulu di layernya. Add-nya ini jadi lebih panjang, jadi 100 px saja kali ya, 100 px. Kita coba. Nah, nanti dia jadi update. Coba kita update. Ini bisa ya. Edit ini 10. Belum bisa ya. Ada yang salah. Aduh, emang agak sulit ini JSS.
Udah setengah beres ini udah. Bisa ya? Belum bisa. Ya bakal error bisa, udah bisa. Ntar harus ada apa burger. Apa yang salah di sebelah mana? Apakah ini cepat dan valid? Atau ini kali ya, cepat. Kalau tidak saja is editing files pada bisa. Bisa nasi bakar. Nasi belum bisa. Ada apa ini? Benar. Mana edit baris, edit baris
aja, edit baris HTML, edit baris HTML. Nah, coba kita ulang. Bisa ya? Mengapa kita lanjut aja dulu ke fungsi delete-nya. Kita troubleshoot di akhir aja, function delete. Nah ini kan dia kan nanti misalkan ngehapus nih, dia secara otomatis bakal misalkan ini kan nanti misalkan kita nambah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kita fungsi delete nanti kita tambahkan lagi biar nomornya itu dia juga berkurang. Misalkan kita udah punya 4 nih, nanti kita hapus, misalkan kita buat lagi nanti jadi 4 lagi, bukan jadi 5. Jadi kayak hitungannya ikut kehapus lah. Row count, nah ini dibikin tadi kan plus nih, dibikin minus. Ada var index dan table ini untuk ambil data dari table yang udah kita buat. Table for var i 0 i lebih besar dari table.rows .length i plus. Bikin lagi bawahnya table.rows i cells 3 on click sama dengan function nih. Bawahnya lagi index this dot parent element dot row index. Bawahnya lagi kita rapiin aja biar rapi. delete row index console.log index. Ini ada ini tambahan biar nanti nggak error, misalkan kita ngapusnya nggak urut. Jadi misalkan kita punya 5 tabel, kita ngapusnya di 2, nanti yang lainnya harusnya ikut angkanya ikut turun juga. Table.rows.let c++, lalu ada table.rows cells 0 karena dia paling kiri ya. Lalu ada inner html nah ini kita bikin hapus tabel, hapus baris. Nah, hapus baris harusnya bisa ya, semoga bisa. Bismillah. Kita bikin sini on click boom. On click, nah on click posisi sebelah ini kita nggak bisa. Sebentar, karena kita bisa semua.
hapus baris. Nah, update-nya belum bisa ya, tapi delete. Nah, kita delete, udah bisa. Misalkan nasi bakar minyak 12.000 add. Nah, habis itu nasi padang minyak 15.000 add. Kalau di delete nih harusnya belum jadi, berarti ini belum bisa ngomong. Nah, kita perbaiki yang fungsi edit dulu jika bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, memang agak sulit edit, bagian edit. Nah, ini udah belum ya. Salah. Apakah harus manggilnya di sini? Kayaknya enggak ya. Salah, ini aja. Belum bisa ya. Belum bisa. Aku tahu kenapa. Ya kayaknya sekian aja dulu segitu. Mohon maaf ya karena ini masih ada beberapa kecacatan dimana dia tombol editnya belum bisa update. Jadi ya begitu. Tapi untuk editnya dia malah dia editnya udah bisa ngambil ya, udah bisa ngambil dari ini, tapi belum bisa diupdate. Lalu untuk add-nya dia udah bisa. Nah, sekarang nasi bakar ininya 25.000 udah bisa. Lalu kita delete juga udah bisa. Lalu untuk error handlingnya, misalkan nasi ini udah bisa ya, nama produk kurang dari 6 karakter. Lalu kalau nggak ada sama sekali, nanti tambah lagi nama produk tidak boleh kosong. Lalu yang harga juga sama, kalau ada alfabet misalkan 5.000. Nah, dia mengandung alfabet dan jika kosong, harga tidak boleh kosong. Nah, kira-kira seperti itu ya, web buatan saya. Mohon maaf jika masih ada cacat ya, kayak tadi ya, saya bilang edit itu masih kurang. Ini malah kadang ngebug juga tombol editnya jadi tombol delete. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.